Sorry, nggak lama kan nunggunya? Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong, pengen di-endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya doain aja. Kalau semuanya lancar, pengennya sih sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya, kita lihat nanti deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya no komen deh ya. Nggak apa-apa. Orang kan bebas mau bikin komentar. Maya kan gak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang lain tentang Maya. Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh, iya dong. Maya senang followers tiap hari terus nambah. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron. Belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Oke ya, kakak-kakak, segitu dulu ya. Terima kasih. Halo? Halo? Ya, Mbak Lucy? Iya, manajer Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Iya, nanti di Singapura sekalian. Iya, Tante, Maya mampir. Iya, bye. Sebetulnya, untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakannya. Mana diriku yang sebenarnya, dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi, aku suka ilusi yang membuatku bahagia. Bebas menjadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tidak seperti pada kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya, meskipun aku tahu semua itu cuma pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya. Aku seperti menjadi orang asing. Semua orang buatku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Dengan ibu, ayah, atau teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pura-pura. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Ini masa dia kemana? Sok weh, berdiri kan, digulir kan. Kenyam. Kalau semua sudah dicuci, cabai, bawang, serai, daun jeruk, kita iris-iris sampai halus. Simpan di mangkok. Setelah itu, kita tambahkan garam, gula, air jeruk nipis, diaduk sampai rata. And then, sekarang kita panaskan minyak di wajan. Lebih bagus lagi minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, setelah itu siramkan deh ke dalam mangkok. Praktis kan? Tara, ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, tidak semua sambal itu diulek. Ada yang diiris-iris seperti sambal mata Bali atau sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Segitu dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, tinggal diedit. Minggu depan posting pas weekend.
ngapain sih bikin konten sambal-sambal kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang berkomentar seperti itu. Kurasa ini komen yang ke-823. Aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Malah ada teman yang bilang gini, kamu bikin konten kayak mama, lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu, bukan? Dulu aku juga berpikir begitu. Iya, apa kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren tidak keren. Aku suka saja melakukan yang kusukai. Selagi itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain, untuk apa aku melakukan apa yang tidak kusukai? Walaupun kata orang tidak akan buatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal sambal dan belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau sambal cibiuk di Sunda. Kalian harus merasakan betapa galaknya sambal satu ini, juga daun harum wanginya. Atau paduan pedas hangat seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal hijau itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal hijau itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Membayangkannya saja sudah membuatku lapar. Atau paduan pedas dan asam seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga, kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga pada masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, juga Aceh. Jadi tidak cuma 1-2 sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan berbagai macam olahan. Dengan udang, ikan, terong, kecombrang, juga terasi seperti di Sunda. Di Sumatera namanya sambal belacan. Oh iya, dari pamanku aku dapat info. Di kampungnya di Payakumbuh ada yang namanya sambal ujak. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, dimasukkan ke dalam lampu, lantas diletakkan di atas bara. Ya kayak lemang, itu untuk konten berikutnya. Entah kenapa, kebanyakan orang di Indonesia banyak sekali yang suka dengan sambal. Kata papaku, kunci dari rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya pun ikut enak. Dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu, sambal itu bukan hanya sambal, tapi berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Kalian tahu? Karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan punya jenis sambal yang lebih banyak dan beragam ketimbang masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan pesisir. Sambal mereka lebih pedas, sedang sambal-sambal yang dari daerah dataran rendah biasanya pedasnya bercampur manis dan asam. Kebanyakan bahan-bahannya diiris-iris. Orang-orang di medsos itu aneh. Salah satu keanehannya, mereka menganggap aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Sebenarnya sudah terlalu sering aku sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang aku buat, tapi oleh para lelaki yang mengomentari dandanan, pakaian, mode rambut, bahkan wajah sampai bentuk tubuhku. Nah, gitu. Sekarang kamu kelihatan cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Dan
itu belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin jadi diriku. Halo Maya, lagi nyantai aja Maya? Kenapa? Terus sekarang kamu di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Maya, Maya, kenapa menangis? Maya, Maya, halo? Hai, nggak lama kan nunggunya? Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong, pengen di endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek sekali jadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot mempercayainya kalau itu adalah diriku.